tetapi peserta didik itu dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah yang pertama memperoleh nilai sikap atau perilaku yang baik. Nanti itu Bapak Ibu guru kelas 6 ya yang menentukan nanti kalau tentang kelulusan di tahun 2021 yang di mana itu ada kriteria untuk kelulusan kelas 6. Lalu mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ya. Jam 12 semua dikumpulkan. Jadi per hari, orang tua per hari. Itu kalau dilaksanakan secara daring. Ya. Nah, dibentuk dalam portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap, dan juga prestasi yang diperoleh sebelumnya, penghargaan, hasil perlombaan, dan juga sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk kegiatan penilaian yang lain ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, itu tadi. Jadi masalah penilaian kita dikembalikan kepada guru kelas 6. Ya, yang penting si anak nanti dapat ijazah, dinyatakan lulus, dapat ijazah, dan juga ada nanti panitianya ya. Kelas ini dapat dilakukan dengan cara portofolio atau berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap, perilaku, prestasi yang diperoleh sebelumnya, dan sebagainya. Banyak yang pusing dengan maka kembali ke Bapak Ibu ya, karena kita sendiri sangat kesulitan untuk menentukan nilai sikap atau perilaku. Bagaimana perilaku anak sampai Pak Haji mungkin atau semua lah bukan Pak Haji Abdi termasuk rumah dan juga nanti mengumpulkan. Kalau untuk kelas 1 sampai kelas 5 untuk PAT ini baik luring ataupun daring ini tidak akan begitu kesulitan. Ya, kalau kelas 6 ini harus betul-betul objek atau ujian nasional. Yang mana sebagai pengganti ini karena jauh berbeda cara dan juga bentuk soalnya. KKM ini bahasanya kompetensi minimum. Kalau di sini di dalam pembagian dari asesmen nasional ini ada asesmen kemampuan minimum. Jadi mengukur minimal kemampuan siswa atau kemampuan minimal siswa. Ada survei karakter dan juga ada survei lingkungan belajar atau SLB yang mana jadi tiga tahap. Ada ujiannya, mungkin soal, nanti ada survei karakternya, ada survei lingkungan belajar. Perbedaan dengan AKM dan dengan ujian itu juga jelas beda. Ya. Semua sekolah di Indonesia wajib mengikuti kegiatan AM. Wajib. Peserta AM 2021 adalah murid kelas 5. Kelas 5 pada tahun 2021-2022 yang sekarang kelas 4. Kelas 4 berarti pas naik ke kelas 5 itu AKM. Jadi yang sekarang misalkan 35 orang atau 30 orang. 5 orang cadangan. Ya, jadi 30 orang, 5 orang cadangan. SD kita ini digugus menjadi pribumi, jadi kita harus ada labnya, lab komputer. Jadi mau tidak mau kita harus persiapan menyediakan lab komputer dengan server itu laptop minimal RAM 8 GB. Makanya kemarin saya udah ngobrol, udah mencadangkan untuk beli yang satu dagu laptop untuk tahun sekarang. Ya udah sekalian saya beli laptop atau kalau kita ya sekolah kita beli aja laptop yang RAM-nya 8 GB minimal itu untuk server. Karena kita sebagai nanti pribumi. Ya, kebetulan kemarin udah sepakat tanggal 2020. Ini luncuran 2020 ketika Mas Nadiem diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Yang mana episode yang ini sampai sekarang Bapak Ibu udah ada yang tahu belum? Program atau episode Merdeka Belajar ini udah sampai episode berapa?
Hah? Berapa? 19. Ya, jadi sampai saat sekarang Menteri Pendidikan itu sudah meluncurkan 9 episode Merdeka Belajar. Yang mana? Yang pertama adalah untuk penghapusan ujian sekolah berstandar nasional yang mengganti menjadi AN. Lalu ada penyederhanaan RPP yang menjadi 3 komponen ya, yang RPP 1 lembar itu. Lalu adaptasi atau PPDB itu tahun 2020. Itu peluncuran episode pertama Bapak Menteri. Ada episode yang kedua, yaitu Kampus Merdeka. Episode yang ketiga adalah penyesuaian dana BOS penyaluran langsung ke rekening sekolah atau penggunaan dana BOS lebih fleksibel, nilai satuan dana BOS meningkat, pelaporan transparan dan akuntabel. Ini untuk BOS yang sekarang ini beda Pak. Jadi untuk SD Cepetir 2 dengan SD yang ada di Papua itu jelas beda BOS-nya. Ya. Karena melihat jarak itu beda. Jadi sekarang mah mungkin lebih besar yang mana? Kalau misalkan bosnya yang besar, Pak Arya, Allah kalau bosnya lalu jadi kepala sekolah yang besar jika Papua, pada bosnya. Ya, karena di sini kan 900 per siswa, mungkin di Papua nggak tahu nyampe 3 juta atau 2.700.000 per siswa. Ya. Lalu episode 4, organisasi penggerak atau program organisasi penggerak atau POP. Episode ke-5 adalah guru penggerak. Itu kan luncuran Mas Nadim ya, yang sekarang udah berjalan ya Pak ya. Kebetulan saya sendiri sebagai pelakunya. Yang ke-6, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Yang ke-7, sekolah penggerak. Ya kan ada seleksi sekolah penggerak yang mana nanti sekolah penggerak ini akan menjadi pusat pendidikan PPG itu rencananya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu yang belum PPG nanti kemungkinan pendidikannya itu berpusat di sekolah penggerak. Kan di dalam PPG ini ada nanti pembelajaran yang dari kampus tentang ya, misalkan kita di UPI UKG-nya, PPG-nya. Nanti kan ada PPL atau mengajar. Nah itu mungkin di sekolah penggerak yang rencananya cenah gitu. Nanti dinilainya oleh kepala sekolah penggerak dan juga guru penggerak. Nanti itu PPG. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum sertifikasi, mudah-mudahan di tahun 2021 ini ada kesempatan untuk ikut seleksi pretest UKG. Baik yang masih honor itu juga bisa sekarang ikut. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti lulus semua di pretest yang kalau nggak salah nilai KKM-nya itu 70 atau 80. Jadi Bapak Ibu sediakan untuk ikut pretest itu di atas 80 untuk nilai aman lulus. Karena saya kuncuran Bu, 2019 yang ikut pretest UKG ada 209.000 sekian, yang lulus hanya 26.000, berarti 10% yang ikut pretest UKG. Saya fungsional, tapi supaya Bapak Ibu persiapan lebih matang, ya. Jadi kita yakin kita bisa ya. Nah, dipantau aja mesin PKB-nya. Nah, lalu episode 8 sekolah SMK Pusat Keunggulan. Nah, ini adalah episode kit kuliah yang sekarang sedang gencar. Makanya hari tadi nama PLT S1 S2 ada kit kuliah baru merek daftar Pak Haji APK yang dengan syarat harus reguler belum menikah teknik pengekah misalnya kada luar sana. Kartu Indonesia Pintar. Jadi yang kuliah sekarang bebas biaya. Jadi ayah beasiswa lah, ayah bos gitu. Cuma diajukan oleh kampus dan juga mendapatkan
Gitu. Tapi ada syaratnya juga. Ada syaratnya. Nggak tahu syaratnya seperti apa, sehingga ekonomi atau keterangan apalah pokoknya ya. Oke, AKM, welcome to AKM 2021 ya. Selamat datang AKM. Oke, asesmen kompetisi minimum. Nah, AKM nasional. Nah, Bapak Ibu, ada AKM nasional, ada AKM kelas. Nah, AKM kelas ini untuk kelas 1 sampai 1 sampai 4 dan juga 6. Itu untuk AKM kelas. Ada juga AKM nasional. AKM nasional ini yaitu untuk kelas 5 SD-nya, kelas 8 dan juga kelas 11. Jadi tidak santai. Untuk guru kelas 1 pun juga sama ya. Nah, fungsinya sama, memahami. Jadi area AKM itu tujuan nama Bu sebetulnya nama motret ya, motret pendidikan yang ada di Indonesia. Mana yang harus dikembangkan. Jadi Kemendikbudnya motret. Jadi nama tidak menentukan kelulusan guru di kelas ya. Oke, asesmen nasional ini programnya, tujuannya, ada tindak lanjut, ada pelaksanaan dan juga instrumen. Bagaimana kita simak? Ini mana supaya ayah tinggal lihat gitu aja umumnya di bawahnya. Oke, mengapa perlu asesmen? Karena asesmen nasional perlu dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Ingat, meningkatkan mutu pendidikan. Jadi kalau di dalam IMA rapot sekolah itu yang dilakukan oleh LPMP ya. Nah, asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat. Jadi kan memotret kata tadi ya, untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada dirinya akan meningkatkan hasil belajar pada murid. Jadi sekarang mah belajarnya berpihak pada murid. Gitu. Sebagai bagian dan sistem pendidikan, mewujudkan pengembangan promisi dan karakter, memberikan gambaran tentang karakter esensial. Nilai siswa itu di AKM jeblok karena tidak menentukan kelulusan. Apakah ASN menentukan kelulusan? Tidak. Ya, AKM ini tidak menentukan kelulusan. Jadi ASN tidak menentukan kelulusan nasional diberikan kepada murid. Nah, ASN ini tidak digunakan untuk menilai peserta didik. Mohon maaf Bapak Ibu, AKM tidak menjadi patokan untuk menilai peserta didik. Nilainya mau. Nah, ini siapa yang menjadi peserta ASN? Asesmen. Jadi kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 dan juga program PKBM. Nah, ini Bapak Ibu, guru dan kepala sekolah. Diharapkan. Nah, informasi dari peserta didik, guru dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil kerja setiap satu. Jadi nanti Bapak Ibu yang ujian itu bukan hanya siswa yang asesmen, tapi juga guru. Nanti guru ini mengisi survei. Nah, ini udah jelas ya. Nah, apa perbedaan AKM dengan UN? Ini perbedaannya untuk ujian nasional sama ya. Level muridnya tingkat akhir. Kalau yang AKM itu 5, 8 dan 11. Subjek muridnya kalau ujian nasional itu seluruh murid. Kalau sekarang itu sensi sekolah dengan sampel diacak atau rendam dari pusat. Siapakah yang nanti masuk ke sampel? Tiga jenis tes ya. Lalu ada model soal. Nah, ini Bapak Ibu yang uniknya, pilihan kalau misalkan ujian nasional itu ada terdiri dari pilihan ganda dan juga isian atau esai. Kalau untuk AKM ada PG, PGK, ada menjodohkan, isian singkat dan juga uraian. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat,
ada uraian. Itu biasanya hanya dari satu soal. Satu soal muncul 4-5 pertanyaan. Jadi soal memang terbanyak soalnya ada banget. Nah ini instrumen yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum, survei karakter, non kognitif atau survei lingkungan, input dan proses. Jadi ada inputnya nanti, lalu proses itu ada di survei lingkungan belajar, ya. Nah ini Bu, soal biasanya terdiri dari dua jenis. Ada jenis literasi, ada jenis numerasi, ya. Ada literasi, ada numerasi. Hukuman literasi. Kalau literasi langsung bayang pasti membaca. Kalau untuk numerasi ini eksak biasanya ya pada konsep apalagi ya, nyata ya, nyata atau yang relevan atau konteks yang sebagainya lah. Ini yang ada dulu itu numerasi. Biasanya matematika juga masuk ke dalam numerasi, ya. Nah, survei karakter. Bagaimana survei karakter? Jadi survei karakternya ini adalah profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berhak mulia, berdalam krisis, mandiri, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan gelombang. Itu survei karakter. Jadi intinya melihat karakter siswa Pancasilalis gitu ya. Jadi kumaha sih terhadap Pancasila nanti, ya, profil. Lalu survei lingkungan belajar. Ini survei lingkungan belajar. Jadi iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Jadi yang tadi Bapak Ibu kita direfleksi ya semua. Jadi lingkungan belajar berarti yang disurveinya itu sekolah, ya kan? Karena udah jelas survei lingkungan belajar. Sementara lingkungan belajar buat siswa itu adalah sekolah. Berarti survei ke sekolah diisi. Ya. Pertanyaan Bu untuk anak dan orang tua pun ada nanti, misalkan bagaimana ada pertanyaan mungkin si guru itu sikap guru. Itu ada survei seperti itu. Teks informasi dan sastra. Lalu untuk numerasinya itu literasi membacanya. Untuk kontennya literasi membaca, teks informasi dan sastra. Untuk numerasinya seperti aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data dan ketidakpastian. Untuk proses kognitif ini menemukan interpretasi dan integrasi dan refleksi informasi, pemahaman. Untuk numerasinya penerapan dan penalaran. Nah, persoalan konteks ya, persoalan sosial budaya dan saintifik tetap ya kepada kurikulum 2013 ya. Dan untuk numerasinya personal, sosial budaya dan saintifik. Nah, makanya ketika saya mengamati dari berbagai soal, contoh soal di AS-nya itu kan sekarang soal itu harus soal hot ya. Ketika dianggap soal hot itu tidak hot ya. Yang artinya itu kan sekarang harus soal hotnya untuk sekarang dibuat ya. Terus jelas 20 orang betul ya. Nah ini soal-soal dan pembelajaran. Nah soal-soal latihan ada di https://pusmenjar.kemendikbud.go.id AKM. Nanti kalau ingin melihat soal AKM, nanti kita contoh beberapa model survei karakter. Nah ini soalnya Pak. Coba Bapak Ibu kita memahami dulu bahwa budak. Pak Dedi punya sebidang tanah yang dekat dengan perkampungan penduduk. Pak Dedi memanfaatkan tanahnya dengan memelihara ayam potong. Namun bau kotoran dari kandang Pak Dedi mengganggu warga di kampung tersebut. Maka warga melakukan protes karena pencemaran udara. Itu cepat bermusyawarah dengan warga untuk menyelesaikan permasalahan, menimbun kotoran ayam setiap hari, memindahkan kandang ayam ke kandang kolektif, memberikan biaya ganti rugi,
menyerbu jalur hukum karena dia merasa bebas dan berpendapat. Survei membuktikan. Oke, betul. Oke. Itulah. Mengumpulkan sumbangan dalam rangka membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sedang sakit. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah yang hari itu juga dibayarkan. Jadi dari Airbnb diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan teman yang sakit. Akan tetapi pada waktu bersamaan ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah. Uang sumbangan tersebut kepada teman yang sakit. Apakah memberikan sewa uang untuk membayar sewa rumah? Menggunakan izin untuk membayar sewa rumah? Meminta izin temannya untuk meminjam rumah sewa rumah? Betul berarti. Jadi segera memberikan uang sumbangan itu kepada temannya yang sakit. Karena tujuannya apa? Tujuan pertama itu minta sumbangan untuk teman yang sakit. Tetapi dalam posisi yang bersamaan ibunya tidak punya uang untuk membayarkan sewa rumah dengan harus dibayarkan pada waktu itu. Berarti yang ini survei Pak Haji, tadi contoh survei lingkungan belajar. Nah ini berarti orang katanya ke ya katanya berkaitan dengan bagaimana guru mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah dan berpikir secara kreatif. Seberapa sering hal seperti ini terjadi di kelasmu? Pernyataannya, para guru memotivasi siswa untuk mencapai variasi solusi dari suatu masalah dalam pengerjaan tugas. Nah, anaknya ditanya atau orang tua? Tidak pernah? Atau jarang? Sering? Atau selalu? Itu kan relatif ya. Bisa sering, bisa tidak pernah, bisa selalu, bisa jarang, atau bisa tidak pernah. Ini survei untuk lingkungan belajar, gitu. Ya, berarti kalau misalkan si jawaban anak atau orang tua hasil surveinya ini, hasil surveinya ini menyatakan tidak pernah. Berarti apa yang akan dirombak dari sekolah kita? Apa yang akan diperbaiki oleh sekolah kita? Berarti pembinaan terhadap guru. Itu tujuannya akhirnya memotret apa yang lemah, apa yang sudah muncul di sekolah tersebut. Nah, sering lah. Kalau masalah ini, kalau terlalu sering itu bahaya. Bapak Ibu, untuk rincian alokasi waktu asesmen untuk hari pertama ini untuk SD. Hari pertama ini literasi 75 menit, lalu survei karakter 20 menit, itu hari pertama. Hari kedua itu tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Ini hari kedua. Jadi asesmen itu dilaksanakan hanya 2 hari. 1 hari literasi ditambah survei karakter, dan yang hari kedua numerasi ditambah dengan survei lingkungan belajar. Jadi hanya 2 hari untuk asesmen. Dulu agama tapi halus bagus. Oke bagus. Itu menawarkan memanfaatkan bagi. Betul. Seragam polisi. Ya. Jadi gitu Pak Haji, pada Pak Hari itu kan udah ketiga kali punya jabatan sebagai operator tambahannya. Abi mau tambahan sih. Ajukan untuk mengganti Pak Ade, tapi saya menolaknya jauh. Sekolah maupun guru dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Jadi waktu cakap, ya. Jadi perlu investasi khusus. Kalau dalam itu berarti D dasar, berarti itu C cakap berarti D.
B. Kalau mahir itu A. Berarti minimal anak itu cakap, mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam konteks maupun membuat simpulan dari hasil interaksi belajar. Jadi nanti hasil AKM-nya itu anak udah ngerjakan langsung muncul. Apakah anak itu cakap, mahir, atau dasar? Berarti Pak Gun kualitasnya dibaliknya di kamari. Ya. Kamari am dulu, sekarang D dulu ya. Ya, jadi ASSP akan digunakan untuk memeringkatkan sekolah di Indonesia. Tidak, ya. Jadi itu di ranking sekolah terbaik atau ini tidak ada ranking. Apakah ada nilai skor? Tidak. Siswa juga sama. Tidak ada nilai skor secara individu. Apakah murid saya memberikan nilai? Pas tadi kan jelas dikupas. Tindak lanjutnya. Tindak lanjut dari sekolah dari hasil AKM. Udah. Oke, Pak Gun kan dibaca. Abang udah. Dan tadi kan terus dibahas. Ini Bu. Ini tugas guru. Tadi tugas guru ini adalah melaksanakan BDR dan memastikan semua siswa mengikuti BDR. Mengakses soal-soal AKM di rapat Pusmenjar. Coba kita melihat soal contoh soal AKM, ya, contoh soal AKM. Nah nanti Bapak Ibu harus paham untuk cara penggunaannya. Kita pakai link https://pusmenjar.kemdikbud.go.id AKM. Nah ini ketika udah masuk ke laman ini, nanti saya edarkannya di ini di itu. Ayo coba AKM. Kita klik. Nah di sini Bapak Ibu boleh dipilih. Nanti ayo coba AKM. Nah ini dipilih. Ya meh aya ibu, meh aya rencangan di dieu. Teu bosen. Nah ini Bapak Ibu contoh diklik dulu literasi atau numerasi. Misalkan literasi ya. Ini ada soal literasi, ada soal numerasi. Lalu nanti untuk SD. Ya, klik, oke lanjutkan. Nah di sini login. Nanti kalau login ini menggunakan username dan juga password. Cuman ini untuk uji coba. Kalau nanti ada dikasih ya password yang gitu ya. Yang ada tanda jawabannya kotak itu pilihan ganda. Dan ini soal ke-7. Ini yang muncul apa dulu? Esai kan? Dari atau sensasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena kemarin saya sendiri terus terang waktu ikut BIMTEK-nya juga tidak terlalu fokus karena ditugaskan untuk menjadi operator banyak dan juga melayani guru-guru yang lain untuk masalah data dan yang lain. Nah, saya sampaikan pada materi pengajaran ini mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas dengan materi yang saya sampaikan sehingga Bapak Ibu berusaha mencari sumber yang lain. Ya, seperti itu. Jadi kita ada tatap muka. Kalau untuk AKM ini jelas pasti kita tatap muka. Untuk AKM. Karena 7 SD ini dilaksanakan di sini secara bergiliran. Ya. Makanya kita akan mempersiapkan sebuah lab yang mengerti. Mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu ikut mengkoordinirkan, ikut mendata dan ikut mempersiapkan untuk lab kegiatan AKM.